Oke guys, jadi hari ini gue minta temenin temen gue Julian buat ngebenerin buat servis mobil gue nih di salah satu bengkel di Alam Sutra ya Jul? Ya. Jadi hari ini kita kemana nih Jul? Ke Autocar Tricks, jadi salah satu bengkel yang terkenal di kalangan anak-anak diesel. Kebetulan kita bawa Fortuner 2KD, kita mau servis rutin. Jadi bengkelnya namanya apa? Bengkel apa Jul? Autocar Tricks. Autocar Tricks. Ya. Om Satria. Sebenarnya mobil gue nih tahun kemarin udah dibawa ke sana sama Julian, cuman kan gue posisi gue lagi gak di Indonesia. Pas tahun kemarin gue liburan ke Indonesia, gue cobain mobilnya enak. Cuman mungkin karena udah 2 tahun lalu itu permajaan dan gue juga sering naik gunung pakai mobil ini keluar kota, kayaknya harus diservis karena kilometernya juga udah 120.000. Sebenarnya kalau untuk Toyota berapa Jul? Servis rutin gede Jul? Iya, di 100.000. Di 100.000 Jul. Oke, jadi sekarang gue udah sama Om Satria. Halo Om. Iya. Jadi sekarang gue sedang servis mobil Ya, Fortuner. perawatan rutin. Ini mobil di servis apa nih Om? Ini kan udah di atas 100.000 ya. Udah di atas 100.000 kilometer. Ya, kita kan ngecek apa aja yang perlu diganti, kayak oli mesin, oli matic tadi kan kelihatan udah warnanya udah coklat. Oli matic. Kita ganti ya biar prima lah. Selebihnya ya sebenarnya Servis. ya bersih-bersih sensor apa. Mau nanya dong Om, kalau Ya. lu nih spesialis bagian benerin apa nih Om? Sebenarnya sih utamanya sih main di ECU-nya. Cuman ECU. untuk perawatan ringan bisa juga. Bisa juga Banyakan sih tetap main di ECU-nya. ECU-nya. Ya. ECU itu apa Om? Tuh, kalau boleh Electronic tahu? Control Unit. Electronic Jadi Control Unit. itu sistem elektronik yang ngontrol kinerja mesin. Oh gitu. Ah, Itu tuh kalau dibenerinnya dengan cara di remap di bukan dibenerin sih, kita kan ningkatin performanya. Tujuannya supaya dapat tenaga dan torsi yang lebih besar. lebih besar. Dari situ. Gitu. Berarti ngeriset dari dealer lagi Om. Dari basic standarnya, map standarnya kita riset di mobil itu. Jadi misalnya nih kayak Fortuner ini, kita kan diesel turbo, kita riset semaksimalnya seberapa, save-nya berapa, untuk harian berapa. Jadi kita bisa dapat power lebih, dapat durabilitas juga. Gitu. Kalau nge-remap tuh apa sih Om? Jadi gini, kita ambil dari ECU mobil tersebut, kita ambil basic datanya, kita rubah semua parameternya sehingga sebagaimana mungkin sehingga mesin mobil itu bisa menghasilkan power yang lebih. Oh dari remap itu Om? Iya, jadi sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan tenaga dan torsi, meningkatkan respon mesin, tentu dengan tidak mengurangi durabilitasnya. Oh gitu. Itu kan plusnya Om. Kalau minusnya remap tuh apa Om? Remap itu kan di pasaran ini ada berbagai macam ya untuk target untuk menaikkan tenaga itu kan ada beberapa macam cara. Salah satunya remap, dustek, terus piggyback dan lain-lain lah. Gitu. Kalau remap kelemahannya itu kan karena berupa software tidak bisa dijual kembali. Oh gitu. Ya, dan- itu kalau remap tuh aslinya ya Om Dari ECU aslinya kita rubah dari dalamnya. Oh, Jadi tidak berupa fisik. Itu kan mungkin untuk sebagian orang masih belum bisa menerima. Gue beli barang nih, tapi kok nggak ada barangnya. Kalau untuk remap itu pekerjaannya sehari 2 hari atau gimana Om? Tergantung mobilnya. Kalau Tergantung misalnya mobilnya. yang dia encryption-nya tinggi, butuh mungkin sekitar 6 jam ya. 6 jam. Ya kalau misalnya mobil-mobil Jepang sih pada umumnya 1,5, nggak nyampe 1,5 jam lah.
Berarti nggak nyampe 1 hari, nggak nyampe ditinggal Nggak, mobil ya Om? nggak nyampe. Gitu. Kira-kira mobil apa aja nih Om yang bisa di remap? Kalau di sini rata-rata kebanyakan diesel, karena peningkatan tenaganya paling banyak di diesel turbo, gitu. common rail. Perbandingannya lebih signifikan di diesel ya Om? Jauh. Untuk mobil bensin neutral aspirated dibanding sama diesel turbo tetap banyakan diesel turbo. Diesel turbo. Bensin turbo pun tetap di atasnya bensin neutral aspirated. Oh gitu. Jadi kalau remap tuh perawatannya gimana Om? Dia sama yang standar atau gimana Om? Sini kita pakai analogi gini ya. Kita paksa suatu barang bekerja lebih keras untuk menghasilkan sesuatu yang lebih dari seharusnya. Tentu kita harus lebih cermat dalam merawatnya. Misalnya nih kayak pelumasnya kita pakai yang sedikit lebih bagus lah. Nggak usah yang top kecuali karena kan nggak dipakai buat race ya, kita pakai buat harian. Itu kan tentunya akan lebih menjaga durabilitas si mesin itu. Benar. Itu jadi kan ya kita take and give lah. Berarti perbedaannya sama aja sebenarnya untuk Hampir mirip lah, hampir gitu. mirip ya, pokoknya harus rutin, tetap rutin. Tapi kita usahakan misalnya pelumas-pelumasnya, part-part pendukung lainnya lebih bagus tingkatnya. sedikit lah. Seperti itu. Untuk diesel nih Om, biar performanya semakin baik Om, selain di remap itu butuh apa aja tuh? Part pendukung pasti nambah. Untuk peningkatan selain itu mungkin kita bisa ganti mekanikalnya. Seperti contohnya knalpot, exhaust system, turbo, injektor, pompa solar. Itu masih banyak runutannya. Cuman kan kembali lagi tujuannya untuk apa nih? Tujuannya Kalau untuk untuk apa? harian Benar, sih benar. Kalau harian tuh udah cukup lah. Udah cukup kayak gitu. More than enough. Kita sekarang ada ETL mau lari di mana sih? Iya benar. Macet juga. Iya. Kita kan tentu untuk harian itu kita kan perlu yang mobil yang body free. Iya benar. Jadi kita kapan mau pakai tidak akan ada masalah. Nah, seperti Nyaman. itu ya. Kalau misalnya kita modifikasi yang berlebihan pasti ada kok masalah. Ada masalah kemananya. Iya. Jadi gimana ya? Jadi kita tidak reliable. Jangan sampai ngurangin itulah. Gitu. Bener-bener. Oke Om, kalau sistem nge-remap nih Om, Ya. kalau orang pengen nge-remap itu harus datang ke sini atau lu bisa samperin ke rumahnya atau gimana Om? Untuk saat ini sih tetap harus ke sini Tetap karena harus di untuk bengkel. menghindari resiko hal-hal yang tidak diinginkan ya. Misalnya kan kalau nge-remap itu kan voltase harus stabil. Kan ada external power supply. Kita kan kalau misalnya untuk bawa ke remote site itu kan agak repot ya. Kita tidak tahu tegangan listrik Di rumahnya sana gimana. stabil. Karena kan di sini kebetulan udah pasang stabilizer dan kita jaga itu biar misalnya takut ECU-nya mati atau gimana gitu. Daripada merugikan customer, Mending yang udah pasti di sini iya, udah stabil untuk gitu. menjaga hal-hal seperti itulah agar tidak sampai terjadi. Kalau untuk remap itu harganya gimana? Om? Antara bensin dan diesel itu beda atau sama? Om? Bervariasi tergantung Bervariasi dari tergantung. cc, jenis mobil, origin mobil itu Jepang, Eropa. Kira-kira di kisaran berapa tuh Om? Startnya dari 4 4 juta? sampai belasan. 4 sampai belasan juta. Oke, gini Om. Jadi misalnya kalau ada yang nonton nih pengen nge-remap itu apa aja sih Om yang harus dipersiapkan untuk nge-remap? Yang pertama, mobil sehat. Mobil sehat itu harus Dalam arti misalnya nih tidak ada bocor oli, tidak ada bocor kompresi. Jadi benar-benar kondisi prima. Karena dari situ kita bisa membaca bahwa kondisi mesin tersebut saat kondisi optimal seperti apa. Dari situ baru kita bisa datanya. melangkah ke peningkatan tenaga tersebut. Kalau misalnya kondisinya tidak sehat, kita remap, tentu tidak akan optimal hasilnya. Nggak mendukung satu sama lain gitu ya, Iya, Om? betul. Jadi ibaratnya kayak orang sakit disuruh lari. Iya, benar. Yang ada Lemas batuk-batuk, ya. jatuh. Jadi nih Om, kalau mau kesini tuh tokonya buka jam berapa Om? Untuk hari biasa kita jam 9 sampai jam setengah 6. Sampai jam setengah 6? Untuk hari Minggu jam 10 sampai jam 2. Sampai jam 2. Ini untuk lokasinya di mana nih Om? Di Gading Serpong. Gading Serpong. Iya. Nanti kalau yang mau kesini Iya. kita hubungin aja Iya, ya. dikasih link aja. Kasih link, nanti di bawah kasih link. Oke deh Om, gitu Iya, aja. Makasih iya. banyak ya Om Sama-sama. ya. Gua habis servis. Tadi servisnya apa aja Jul? Ganti oli mesin, filter solar, oli matic di fusing. Jadi Lu kenapa nggak pakai gimbal aja? sebelumnya kan
mobil gue udah di remap itu tahun 2019 sama Om Satria. Nah tadi nih gue habis servis, tuning ulang. Ah nih gila, tambah gila lagi nih rasa mobilnya nih. Jadi lebih jauh, lebih enteng. Jadi jauh banget, lebih enteng. Nah ini kita rasain mobilnya ini jauh banget bedanya guys. Mungkin gue bakal bikin banyak video tentang mobil ini. Kalau lu tertarik, bantu subscribe, bantu share, bantu komen. Mungkin selanjutnya gue bakal modif eksteriornya dulu kali ya, biar enak dilihat. Karena menurut gue untuk sektor engine tuh udah puas, sangat puas lah. Buat lulu semua nih yang nonton yang punya mobil diesel atau bensin yang pengen di remap, gue sangat rekomen di Auto Car Tricks. Auto Car Tricks sama Om Satria. Dijamin puas. Dijamin puas, murah, orangnya baik banget. Pokoknya nggak nyesel deh buat lu semua yang mau nge-remap dengan harga murah tapi akselerasinya gila-gilaan. Karena gue tahun 2019 itu pertama nge-remap Fortuner ini buat pergi ke Bali. Itu gue cepet banget sih gue ke Bali. PP itu gue cuman ngisi bensin 2 kali pakai solar biasa. Itu larinya 160-180 ke atas terus, gak pernah ke bawah. Saking enaknya di mobil. Makanya guys, lu harus cobain remap di Om Satria. Oke gitu aja, see you next video. Kita apain lagi nih Fortuner, stay tune terus.